Yesus, maaf ya Tuhan, saya paham itu tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat. Enggak tepuk tangan kok. Paham nggak? Nggak kalah dahsyatnya kelahiran Adam. Supaya lo tahu fungsi manusia ini untuk apa Adam. Maksud saya fungsi manusia pertama ini untuk apa? Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tetapi di konsili Nicea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut saudara paling tidak. Ya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sebelum saya tanggapi video tadi, jangan lupa like, subscribe, share, dan memberikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Kristus, baru saja kita menyaksikan sebuah video yang saya ambil dari sebuah channel YouTube, di mana Bapak Pendeta Erastus Sabdono tidak mengakui bahwa Yesus itu sejajar dengan Allah. Nah, di sini saya melihat bahwa Bapak Pendeta Erastus ini mencoba menjelaskan isi Alkitab berdasarkan teori-teori yang dia miliki. Namun satu hal yang perlu kita tahu, Alkitab tidak menjelaskan Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Bapa itu Allah. Jadi Alkitab itu menyatakan Allah itu Esa dinyatakan dalam 3 pribadi. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sementara saya melihat Bapak Pendeta Erastus ini, dia mencoba menjelaskan yang jelas sudah bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab tidak menjelaskan, cuma menyatakan Allah itu Esa dinyatakan dalam 3 pribadi. Namun ketika Bapak Pendeta Erastus ini mencoba untuk menjelaskan, akhirnya penjelasannya berdasarkan teori, sehingga dia tidak mengakui Yesus itu sejajar dengan Allah. Namun kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab mengatakan ada 3 pribadi. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Alkitab mengatakan baiklah kita. Di sini bicara tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Sama dengan Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Alkitab jelas-jelas menyatakan, walaupun Alkitab tidak menjelaskan. Jadi kalau ada seorang pendeta mencoba untuk menjelaskan, maka dia akan keluar dari firman Tuhan, dan dia lebih banyak menggunakan teori-teori. Sebab itu dalam Kejadian 11 ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacobolakan di sana bahasa mereka. Di sini kata kita turun, Bapa, Firman, dan Roh Kudus turun.
Di ayat yang ke-8, jelas ayat yang ke-8, di ayat 7 katakan kita, ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Jadi Alkitab sungguh jelas mengatakan bahwa ada 3 pribadi tapi satu. Ya, baiklah kita turun dalam Kejadian 11. Mencoba lakukan di sana, dan ayat yang ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan. Di ayat 7 menggunakan kita, di ayat 8 menggunakan Esa, Tuhan. Jadi kita lebih percaya Alkitab daripada percaya perkataan manusia yang berdasarkan teori. Dan ini sama dengan Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi jelas-jelas Alkitab sudah mengatakan atau menyatakan. Jadi tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar, dan ujung-ujungnya akhirnya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah akibat terlalu pintar sehingga tidak kembali lagi kepada isi Alkitab. Sebab itu tidak larang kita boleh saja belajar banyak-banyak, baca-baca buku-buku, tapi harus kembali ke dasar Alkitab. Kalau kita tidak kembali ke dasar Alkitab, maka kita tidak akan pernah percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat. Ayat daripada Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Garis bawah, mereka juga di dalam kita. Jadi Yesus itu sejajar dengan Allah, karena Yesus adalah pribadi Allah, adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Alkitab itu tidak menjelaskan, tapi Alkitab menyatakan bahwa ada 3 pribadi, namun satu namun ada 3 pribadi. Jadi Alkitab itu sudah jelas. Jadi kalau kita mau menjelaskan tanpa dasar-dasar Alkitab, kita nanti jadi keluar daripada firman Tuhan. Ya. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama, menyatakan kita di situ adalah 3 pribadi, namun satu di dalam Yahweh. Yahweh, Firman, dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang kekal. Sebab itu kami lebih percaya apa yang dikatakan Alkitab daripada apa yang dikatakan Bapak Pendeta Erastus tadi. Ya, sekalipun Bapak seorang pendeta besar, pendeta yang terkenal, namun sayang, apa yang Bapak sampaikan itu berdasarkan teori, sehingga Bapak lebih percaya sejarah yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan akhirnya Bapak tidak kembali lagi ke dasar-dasar Alkitab. Sebab itu apapun yang Bapak katakan, isi Alkitab itulah yang benar. Karena Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab sudah menyatakan bahwa ada 3 pribadi, namun satu Yahweh, pribadi Allah yang Esa itu. Sebab itu mari kita semua dimanapun kita berada, jangan jadi orang Kristen yang seperti burung beo, tapi harus teliti Alkitab, harus rajin baca Alkitab, supaya kita tidak disesatkan dengan perkataan-perkataan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Sebab itu firman Allah itu ya dan amin.
dan firman Allah itu yang benar. Dan setiap perkataan-perkataan manusia, sekalipun dia pintar, dia hebat, terkenal, tapi kalau tidak kembali ke Alkitab, maka itulah pengajaran yang tidak benar dan menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus Kristus